Di video ini, saya akan bahas tren plus fakta digital marketing tahun 2022 dan yuk kita mulai sekarang juga. Dunia digital marketing berubah cepat. Mengejar tren marketing ini bisa menghasilkan goal jangka pendek. Untuk jangka panjang, Anda butuh fondasi yang lebih kuat, yaitu strategi yang udah teruji sebelumnya dan diprediksi tetap teruji ke depannya. Tapi selalu ada hal baru dalam dunia digital marketing yang itu bisa jadi strategi untuk jangka panjang. Untuk itulah Anda harus mengetahui seperti apa sih tren digital marketing di tahun 2022 ini. Yuk kita mulai. 1. Search intent. Nah, ini berhubungan dengan mesin pencari Google. Google selalu melakukan upgrade sistem untuk lebih mengerti apa sih maksud dari sebuah kata pencarian dan kategori informasi apa sih yang dicari oleh penggunanya. Contoh, Google menampilkan urutan pencarian yang paling relevan untuk kata kunci dengan maksud pencarian informasi seperti cara pasang iklan di TikTok ini. Contoh lainnya, pencarian dengan maksud transaksi seperti jual rumah murah di Solo ini itu Google paham kalau yang dicari penggunanya adalah website marketplace yang spesifik untuk jual beli rumah. Google itu peduli pada optimasi untuk pengguna, bukan algoritma. Faktanya, algoritma Google seperti BERT dan MUM diterapkan agar Google ini lebih manusiawi. Ini menjadikan Google memahami maksud pencarian seperti maksud kita ingin mencari sesuatu di Google. Ada sih banyak tren yang baru di SEO, tapi search intent ini yang akan terus berevolusi menjadi lebih baik di tahun ini. Nah, kuncinya miliki aset berupa website untuk brand Anda dan optimalkan SEO-nya dengan mengikuti kemauan Google ini yaitu search intent. 2. Word of mouth. Ini strategi marketing yang jadul sebenarnya. Tapi masih akan menjadi tren digital marketing di tahun ini. Sebuah strategi yang menjadi faktor suksesnya banyak brand. Buktinya adalah 83% responden dari 60 negara ini mempercayai rekomendasi dari teman atau keluarga dan 66% mempercayai rekomendasi online. 88% pembeli online merasakan dampak word of mouth ini dari membaca review online ini sebagai pengaruh utama keputusan mereka membeli. Dan word of mouth ini memang bisa kita lihat sendiri buktinya seperti misalnya kita lihat di berbagai interaksi diskusi dan konten yang dibagikan di media sosial. User generated content misalnya tentang brand atau produk seperti customer review, unboxing kemudian Shopee haul dan sejenisnya lah. Juga dari semakin populernya endorsement influencer. Influencer marketing itu memang salah satu metode digital marketing tersendiri tapi basicnya word of mouth Orang itu lebih percaya orang lain yang ngomong dibanding brandnya sendiri yang ngomong. Nah, kuncinya gunakan strategi marketing yang bisa mengoptimalkan word of mouth ini. 3. Omnichannel marketing. Omnichannel ini artinya memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk produk, layanan, hingga support di semua channel baik platform atau perangkat aksesnya. Nah, tren ini bisa kita lihat dari berbagai brand yang sekarang masuk ke penjualan retail di berbagai channel misal di marketplace seperti Shopee Mall, kemudian di Instagram Shop, TikTok Shop hingga di websitenya sendiri. Di IKEA, Anda bisa menghubungi layanan pelanggan lewat telepon, chat WA, dan email. Dan ini juga dibuktikan dari hasil riset Omnisense yang mengatakan bahwa terjadinya transaksi pembelian dari brand yang menggunakan omnichannel itu lebih gede 287% dibanding yang menggunakan satu channel saja.
Nah, kuncinya ya optimalkan divisi marketing, divisi sales, dan divisi support ya, yang untuk bisnis Anda ini menggunakan omnichannel. 4. Video marketing. Sudah nggak dipungkiri lagi ya, sejak tahun 2021 lalu ya, video itu udah jadi standar konten di media sosial. Nah, di tahun 2022 ini ya, diprediksi akan menjadi tahunnya konten video. Kita bisa lihat ya perkembangan dari Facebook Watch, Instagram Reels, TikTok ya, yang menjadi aplikasi paling populer ya, dan Rising Star 1 Million Club ya, dan tentu saja si pemain kawan YouTube yang terus berinovasi dengan adanya short. Sudah banyak sih pengguna internet yang paham ya, ketika mencari konten video ringan ya, mereka itu akan cari di TikTok ya, di YouTube Short atau Instagram Reels ya, dan kalau untuk konten yang lebih mendalam, in-depth dan berisi ya, mereka akan cari di YouTube. Dan menurut saya ya, video marketing ini akan terus jadi tren sepanjang tahun 2022 dari data riset Wyzone ini. Nah, kuncinya ya, konsisten gunakan konten video untuk seluruh marketing plan Anda, baik itu promosi maupun penjualan. 5. Kerja dari rumah. Ya, ini fakta yang semakin menguat semenjak pandemi 2 tahun lalu dengan populernya aplikasi Zoom Meeting ya, terus Google Meet, Trello, Slack dan sejenisnya. Nah, kalau sebelum pandemi ya, para digital marketer seperti saya ini udah banyak ya yang menjalankan kerjaannya dari rumah, dan semakin populer sekarang dengan istilah new normal. Nah, tren kerja dari rumah sebagai digital marketer itu semakin diburu oleh kaum milenial ya, sebagai masa depan yang cerah. Jadi jelas ya, setelah pandemi berakhir pun ya, kerja dari rumah ini akan terus menjadi tren. Berdasarkan riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional di Desember 2021 ya, lebih dari setahun setelah pandemi, para pekerja yang dulu ngantor ya, saat ini udah mulai terbiasa dan beradaptasi dengan ritme kerja dari rumah. Bahkan seorang penelitinya ya berpendapat bahwa sistem kerja dari rumah itu jauh lebih produktif daripada kerja di kantor. Jadi apa yang dipaparkan dalam buku Unboss ya, karya Lars Collins dan Jacob Botter ini ya, ini sekarang semakin menjadi kenyataan. Yang aneh, ketika zaman mengarah ke era kerja dari rumah, tapi justru ada perusahaan yang dijalankan dengan full sistemasi digital ya, tapi ada yang masih ngantor. Itu untuk apa? Kuncinya, kalau perlu label punya office biar profesional ya, kan bisa menggunakan jasa virtual office atau coworking space. Nah, itulah 5 tren dan fakta digital marketing di tahun 2022 ini yang bisa Anda ikuti polanya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.